Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Dalam pertemuan ta'lim kita pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 273 dan selanjutnya. Mengingatkan kita semua bahwa rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang kita tafsirkan adalah rangkaian ayat-ayat yang merupakan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala mengenai prinsip-prinsip bersedekah, mengenai prinsip-prinsip berinfak, di mana menjadikan sedekah itu sebagai penyelamat dan pembuka keberkahan hidup kita dunia dan akhirat, menjadikan sedekah itu sebagai pembuka pintu keberkahan bagi hidup kita dan anak-anak keturunan kita, dan jamaah rahimakumullah menjadi penyelamat hidup kita baik di alam dunia, di alam kubur maupun di alam akhirat. Karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan taklim kita ini sedekah kita adalah sedekah berkah, bukan sedekah kosong atau bukan juga sedekah mancing mania seperti yang sudah saya sampaikan. Ayat 273 dan seterusnya masih membicarakan tentang prinsip-prinsip bersedekah dan berinfak. Dan jamaah rahimakumullah, nanti kita akan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengubah pembicaraan, mengubah arah pembahasan dari sedekah dan infak yang penuh berkah kepada sesuatu yang menghancurkan keberkahan itu. Mari sama-sama kita ikuti jamaah rahimakumullah alur dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala mengenai prinsip-prinsip bersedekah dan berinfak. Pada ayat 273 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش والضرب في الأرض هو السفر. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, jamaah rahimakumullah, muhajirin ini seperti yang kita ketahui adalah sahabat Nabi
yang berhijrah dari Mekah dan Madinah menyelamatkan akidahnya. Namun di sini Allah sebut dengan fuqara, orang-orang fakir, karena memang orang yang berhijrah ini akidahnya selamat, tetapi hartanya tidak selamat. Hartanya ditinggalkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Usahanya ditinggalkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dagangannya ditinggalkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Rumahnya, tanahnya, semuanya ditinggalkan untuk menyelamatkan akidah. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Kalaulah tidak karena pengorbanan orang-orang seperti sahabat, di mana mereka rela meninggalkan dunia, yang penting akidah mereka selamat. Jamaah rahimakumullah, seperti kita lihat dan kita rasakan sendiri, akidah kita ini tidak bisa dipegang. Akidah kita ini tidak bisa diraba. Akidah kita ini tidak bisa dilihat bagaimana bentuknya. Dia imajiner, dia tidak ada bentuk, dia hanya ada di dalam hati. Tetapi jamaah rahimakumullah, bagi yang sudah merasakan manisnya, bagi yang sudah merasakan betapa berharganya akidah ini, maka dalam pandangannya apa yang dia miliki tidak ada artinya. Sehingga jamaah rahimakumullah, mulai dari orang-orang miskin sampai dengan konglomerat, mereka hijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dalam keadaan fakir. Seperti seumpamanya seorang yang sangat kaya, jamaah rahimakumullah, Abdurrahman ibn Auf, sahabat Rasulullah yang termasuk paling kaya. Dia tinggalkan semua hartanya di Mekah. Dan dia sampai di Madinah tidak membawa apa-apa. Masuk kategori fakir. Tidak punya pemasukan. Tidak ada yang menjamin. Dan kebutuhan hidupnya yang 10 yang pokok, dia hanya bisa mencukupi kurang dari separuhnya. Karena memang tidak ada yang menjadi sumber pendapatan dan pencahariannya. Namun kemudian, karena dia ingin menyelamatkan imannya, dia tinggalkan, kemudian dia pindah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah dia kembali memulai usahanya, dan kemudian dia kembali menjadi orang yang kaya. Qad inqata'u ila Allah wa ila rasulih. Orang-orang muhajirin ini, mereka telah menyerahkan, mereka telah memfokuskan hidup mereka untuk berjuang, membela Allah dan membela Rasulnya. Mereka hidup di Madinah, dan mereka tidak ada yang melindungi, dan mereka tidak ada yang mencukupi. Masya Allah, rela mereka hidup seperti itu. Sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah, mereka tidak bisa bepergian, karena mereka harus darban fil ardi, harus mencari makan. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat generasi muhajirin, mereka berjihad, mereka berdakwah, mereka mempertahankan akidah, tetapi sebagai manusia, mereka juga harus mencari makan. Namun mencari makan ini tidak kemudian membuat mereka lupa kepada akidahnya. Tidak membuat mereka mengorbankan agamanya. Bahkan jamaah rahimakumullah, mencari makan ini bisa dikorbankan untuk menjaga akidahnya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, sekaligus kita jadikan tauladan dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya para muhajirin. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu kondisi mereka, mereka akan mengira bahwa mereka ini orang-orang kaya. Min ta'affufihim fi libasihim wa halihim wa maqalihim. Karena muhajirin yang sebetulnya tidak punya apa-apa ini, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu tidak punya apa-apa. Artinya mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak menampakkan kondisi-kondisi yang memprihatinkan dan lain sebagainya.
baik dalam pakaian, baik dalam keadaan kondisi badan, maupun ucapan-ucapan mereka. Artinya mereka tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Ta'rifuhum bisimahum bima yazhar li dzawil albab min sifatihim. Kalian bisa mengenali mereka dari tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ay la yalihuna fil mas'alah wa yukallifun nasa ma la yahtajuna ilaihi. Jamaah rahimakumullah, mereka tidak meminta-minta kepada orang seperti tukang minta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta seperti orang yang biasa meminta-minta. Jamaah rahimakumullah, ini juga menjadi gambaran bagi kita betapa muhajirin, orang-orang yang meninggalkan kekayaannya karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul menjaga. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak menyesal, bahkan mereka betul-betul bisa menjaga dirinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, dari sesuatu yang baik, maka insya Allah Allah Maha mengetahui. Fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Kalau kita lihat ada fa inna, artinya sesungguhnya. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan adatut taukid, yaitu penegasan. Jadi sesungguhnya, betul-betul Allah mengetahui apa yang kalian infakkan. Wa sayajzi alaihi awfaral jaza wa atammahu yaumal qiyamah. Dan Allah akan membalas orang tersebut dengan balasan yang Masya Allah jauh dari apa yang dia perkirakan kelak yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah menggambarkan bagaimana kaum muhajirin betul-betul mereka menjaga diri mereka dalam berdakwah, ada pengorbanan, tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka tidak berkeluh kesah, tapi mereka terus menyeimbangkan antara akidah dan ikhtiar mereka untuk mencukupi kebutuhan dunia mereka. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bimbingannya kepada kita, tuntunannya kepada kita. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam tafsir Jalalain dikatakan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka malam dan siang. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang Arab itu biasanya menyebut bukan siang malam, tetapi malam dan siang. Karena orang Arab menganggap awal permulaan hari itu bukan di siang hari, tetapi di malam hari, yaitu ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Sehingga kita bisa lihat di sini Al-Quran mengatakan bil-laili wan nahar, malam dan siang. Kemudian sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Perhatikan betul-betul jamaah rahimakumullah supaya keraguan kita betul-betul hilang. Pertanyaan-pertanyaan kita seputar infak terang-terangan, infak sembunyi-sembunyi menjadi terjawab tuntas dan tidak ada pintu atau celah sedikit pun untuk ragu-ragu lagi. Kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini Allah tegaskan, infaknya mau malam mau siang, mau sembunyi-sembunyi mau terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dijamin tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan di alam akhirat.
Jadi ini ayat menegaskan kepada kita jangan ragu. Kalau bersedekah, mau malam, mau siang, yang penting niatnya itu lillahi ta'ala. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, yang penting niatnya lillahi ta'ala. Ada orang yang sembunyi-sembunyi tetapi niatnya juga pengen dipuji. Dan yang itu yang tahu adalah yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan, riya itu bukan hanya melakukan suatu perbuatan karena ingin dipuji orang, tapi riya itu juga, kata Imam Junaid, dikatakan yang namanya riya itu adalah ketika seseorang tidak jadi melakukan kebaikan karena takut dipuji orang. Ini yang menjadi pegangan kita. Termasuk riya, tidak jadi melakukan kebaikan, umpamanya sedekah. Tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang. Nah, saya nggak maulah sedekah terang-terangan, takut nanti saya dipuji orang. Seperti itu, nanti saya riya. Nah, itu sudah riya sebetulnya. Orang yang tidak riya, dia tidak peduli dengan omongan manusia. La yasuruni madhun wa la yasu'uni qadhun. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak peduli dengan komentar manusia, yang penting urusan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, jamaah rahimakumullah, yang penting adalah di hati kita, ya Allah, saya bersedekah hanya mengharap ridha-Mu dan ingin mendapatkan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Bapak Fulan bin Fulan menyumbang sekian sak semen untuk masjid atau pesantren. Jamaah rahimakumullah, tidak masalah. Atau dengan diam-diam dia membantu orang-orang fakir. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, dia tidak bicara kepada siapa-siapa, dan ini lebih baik. Seperti yang sudah kita bahas, kalau kita menginginkan sedekah secara sembunyi-sembunyi, maka supaya dapat pahala yang besar, jamaah rahimakumullah, serahkan kepada orang-orang fakir. Sedangkan untuk hal-hal yang lain, lakukan secara terang-terangan, tidak masalah. Walaupun diumumkan namanya tidak masalah, jamaah rahimakumullah, karena niat kita adalah lillahi ta'ala. Karena itu intinya bukan pada diam-diam atau terang-terangan, tapi intinya adalah di dalam hati kita. Lalu jamaah rahimakumullah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala merubah pembahasannya menjadi sesuatu yang menghancurkan keberkahan harta kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu indah Allah berikan tuntunan tentang sedekah. Begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bagaimana prinsip-prinsip, rambu-rambu, dan tuntunan dalam bersedekah atau berinfak, sehingga sedekah kita menjadi sedekah berkah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merubah pembahasannya pada ayat 275 dengan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jamaah rahimakumullah, dalam tafsir di lain dikatakan alladzina ya'kuluna riba ay ya'khudunahu. Orang-orang yang memakan riba, mengambil uang riba, wa huwa ziyadatu fil muamalati bin nuqudi wal mat'umat fil qadri awil ajal. Yang disebut dengan riba itu adanya tambahan dalam transaksi dengan uang atau dengan bahan makanan, baik dalam segi kuantitasnya yang ditambah atau dari segi ada kaitannya dengan penambahan waktu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang jelas, kita ingin lihat apa yang Allah janjikan kepada para pemakan riba atau orang yang masih terlibat dalam riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah, ini ancamannya luar biasa. Jamaah rahimakumullah. La yaqumuna, dalam tafsir Jalalain dikatakan mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur mereka
illa qiyama, kecuali mereka akan berdiri. Jadi orang-orang pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka berdiri, tetapi mereka berdiri dengan kondisi yang unik. Bagaimana uniknya? Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka berdiri, dibangkitkan dari kubur mereka seperti orang yang kesurupan syaitan. Seperti orang yang al-junun, yang gila. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Saya mengingatkan sahabat-sahabat surga saya. Mengingatkan diri saya dan keluarga saya. Jamaah rahimakumullah. Jauhi riba. Jauhi riba. Bagi yang masih punya tabungan, jamaah rahimakumullah, di tempat-tempat riba, maka segera pindahkan. Segera pindahkan, jangan tunda. Segera pindahkan dan jangan tunda. Siapa yang ingin di antara kita Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seperti orang yang kesurupan setan. Kondisi yang sangat hina. Sedangkan kita sudah tahu bahwa di alam akhirat tergantung awalnya. Kalau awalnya sudah mencium bau misik, kalau awalnya sudah terang benderang di dalam kubur, kalau awalnya sudah mendapatkan teman dan tempat yang baik, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih baik. Tidak berubah seperti di dunia. Sebaliknya, barang siapa yang kemudian di alam kuburnya nanti menjadi sempit, tersiksa dengan sempitnya kubur, dengan gelap gulitanya kubur, dengan bau busuk yang Allah perlihatkan daripada neraka. Kemudian ditemani dengan teman yang mengerikan. Jamaah rahimakumullah, hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang jauh lebih buruk dari hari pertama orang itu masuk ke dalam kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, betapa sayangnya Allah dan Rasulnya memberikan kita bimbingan jauh-jauh hari sebelum semuanya pasti akan mengalaminya. Karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama, tidak hanya hijrah hati kita, tidak hanya hijrah amalan kita, tetapi juga hijrahkan harta yang kita miliki agar terhindar dari riba. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang itu seperti orang yang kesurupan syaitan. Mudah-mudahan Allah berkahi harta yang Allah amanahkan kepada kita dan menjadi sumber keberkahan bagi anak-anak dan keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, tutup aib-aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaita, yang sakit sembuhkan ya Rabb. Wala dainan illa qadaita, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terima kasih. Barakallah.